Islamisasi di Cirebon. Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan yang menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran pedagang Muslim, ulama, dan tokoh pribumi, seperti Walang Sungsang. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh dan Cirebon Girang adalah Lemah Wungkuk. Dari Cirebon Larang, Dukuh Pesambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. A. Awal abad Masehi S.D. abad IXM. Fase awal-awal kontak komunitas-komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lain-lain. B. Antara abad 9 sampai 11 M, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya sekitar abad 11 sampai 12 M berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara baik di pesisir maupun di pedalaman dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. 3. C. Abad 13 sampai 16 M mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi, mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan memengaruhi masyarakat Nusantara hingga pada abad ke-15 Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban Nagai, dan Negara Kertabumi pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Proses Islamisasi di Cirebon tidak lepas dari pengaruh kegiatan perdagangan yang ada di Cirebon sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada 1479 M. Sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kuwu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, India, Turki, dan lain-lain.